Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini nggak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Ini dia ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Keputusan untuk apakah misalnya nih ya sederhananya, apakah kita perlu membangun jalan tol atau tidak? Nah, kita mikir kalau kita bangun jalan tol maka harus dihitung dulu dampak ekonominya. Misalnya ini sudah ada kemacetan, kita perlu bangun jalan tol enggak? Nah, sebelum kita bangun jalan tol kita hitung untung ruginya seperti apa. Nah, itu di dalam ekonomi juga dibahas. Mungkin yang sederhananya seperti apa? Sederhananya mungkin seperti ini. Misalnya kenapa sih ketika misalnya menjelang lebaran itu harga telur atau daging naik? Nah, karena yang permintaannya kan banyak kan, karena orang mau lebaran banyak beli daging, beli telur. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu dibahas, kenapa itu terjadi kenaikan? Nah, kalau terjadi kenaikan karena banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan membahas juga kenapa, bagaimana agar harga itu tidak naik. Maka kita bisa menyiapkan misalnya produksinya seperti apa, gudangnya seperti apa. Makanya ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda ini. Karena ilmu ini ngajarin kita untuk berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya. Dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen ngelakuinnya, sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin setiap hari pas kita dihadapin pilihan. Tapi bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Nggak cuma di warung, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkat negara. Ya, bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan, melainkan grafik, angka, dan diagram. Ilmu ekonomi jadi alat yang bisa kita andalin untuk ngadepin pilihan-pilihan sulit tentang mengelola keuangan. Dan itu nggak cuma sekarang, tapi juga dari dulu, bahkan hingga ke masa depan. Dahulu kala, bahkan ketika uang belum ada, ekonomi lahir dari perdagangan. Maju selangkah dari sistem barter, orang-orang Mesopotamia biasa nitipin harta mereka di kuil supaya aman dan sebagai gantinya dapat surat jaminan tanda penitipan. Surat inilah yang kemudian saling dipertukarkan orang-orang dan seiring waktu pun jadi layaknya alat tukar sendiri. Alat tukar resmi pertama yang dicatat sejarah muncul di daerah bernama Babilonia, tapi bentuknya bukan uang, melainkan logam perak. Tiap kali belanja, kita mesti nimbang berat bongkahan peraknya dulu. Barulah di tanah bernama Lydia, uang dalam bentuk koin pertama populer dan bikin kita nggak perlu lagi nimbang-nimbang berat logam atau bingung mastiin apakah logam perak itu murni atau enggak. Sistem inilah juga yang kemudian dipakai Yunani dan Romawi kuno. Kalau uang yang kita kenal sekarang ada wajah-wajah para pahlawan, itu semua berkat raja yang satu ini yang maksa semua orang nerima dipakainya uang tersebut. Karena kalau ada yang nolak, itu sama aja kayak merendahkan sang raja. Sang raja lalu runtuh, tapi caranya bertahan. Tentara yang besar bikin persebaran ekonomi yang kuat. Itu pula yang bikin kerajaan Romawi berjaya karena punya pasukan tetap yang digaji dengan garam atau bahasa latinnya salarium. Bahkan saking besarnya pengaruh Romawi kuno dalam ekonomi, uang mereka masih digunakan bahkan sampai berabad-abad setelah kerajaannya udah runtuh. Kemudian kita sampai di abad pertengahan, di kota bernama Florence. Ada keluarga bankir yang jadi raksasa di dunia keuangan.
keluarga de Medici namanya. Berhasil menguasai kekuatan ekonomi berarti punya kekuatan politik. Keturunan keluarga ini kemudian nyebar ke negara-negara Eropa lain, nularin ilmu mereka ke sana. Inilah juga yang jadi penyebab waktu itu Inggris dan Belanda bisa jadi bangsa yang sangat kuat. Orang-orang yang pintar ekonomi di sana didengar suaranya dan jadi penasihat para raja. Saking ngaruhnya, mereka lah yang jadi cikal bakal sistem MPR dan DPR yang sekarang diterapin di banyak negara di seluruh dunia. Ya, bahkan politik pun dimulai dari ekonomi. Dan akhirnya di dunia modern, pemahaman-pemahaman ekonomi modern yang paling terkenal pertamanya datang dari sosok bernama Adam Smith. Adam Smith itu tahun 1700-an itu dengan bukunya Wealth of Nations, intinya adalah pengen menjelaskan bahwa itu menjelaskan tentang fenomena pasar ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar itu adalah mekanisme yang dianggap terbaik untuk mengambil keputusan. Artinya kalau misalnya dengan sistemnya komunis, itu kan kita harus ngitung berapa orang yang butuh baju. Terus nanti negara akan bikin baju, nanti akan distribusikan. Tapi kan orang bingung. Nah, dengan sistem pasar ini, orang itu nggak perlu seperti itu. Artinya orang yang memproduksi baju ya produksi aja. Orang yang pengen baju ya akan ketemu di pasar nanti. Harga itulah yang sebenarnya kita anggap invisible hand. Harga itu bisa mempertemukan antara penjual sama pembeli. Zaman dulu penyebab kemiskinan seseorang cuma ada satu kemungkinan. Ia lahir dari orang tua yang miskin. Kalau seorang ayah bekerja jadi petani, anaknya pun begitu. Akhirnya orang miskin akan tetap miskin, sementara orang kaya akan terus bertambah kaya. Dari sanalah kesenjangan terus dan terus bertambah nyata. Tapi zaman berubah, dan ada satu senjata yang bisa bikin nasib berubah. Pendidikan. Di sini, belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Kalau di awal video ini kita cuma bisa memilih, ilmu ekonomi juga ngasih tahu satu hal, bahwa nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Dan dari sanalah kita bisa menerjang batas kelas ekonomi maupun sosial. Itulah dia ilmu ekonomi, yang menjadi alasan suatu bangsa bisa maju sekaligus alasan suatu bangsa bisa hancur kalau nggak pinter gunainnya. Dan setelah ini kita akan semakin perdalam pengetahuan tentang bangsa itu sendiri, tentang gimana masyarakat menjalani pemerintahan dan membangun negara, atau tentang gimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan. Sampai bertemu di ilmu politik.